Halo Sobat Bengkel Admin, selamat bergabung kembali di channel Bengkel Admin. Untuk topik kali ini saya akan menguraikan tentang pembuatan website menggunakan WordPress. WordPress yang saya maksud ini bukan yang free ya, karena ada yang free seperti Blogspot juga free, cuman ini website yang menggunakan hosting dan domain. Akan tetapi kalau kita mau belajar membuatnya, kita bisa menggunakan localhost ya yang ada di PC atau di laptop dengan menggunakan sarana menginstal Exam. Tapi di sini saya tidak lebih detail untuk bagaimana itu menginstal Exam. Hanya membuat WordPress. Mungkin di konten tersendiri akan saya buat. Jadi sebagai wawasan, membuat website menggunakan WordPress ini tidak menggunakan coding, dia berupa plugin kerjasama dengan pihak ketiga pembuatan pluginnya. Juga ada tema, jadi memang ada kelemahan dan kekurangannya. Nah, berbeda dengan yang free, itu tidak ada plugin, jadi hanya disediakan terbatas, tidak ada plugin atau tema, memilih tema atau plugin. Dalam membuat website juga yang free atau yang menggunakan hosting itu ada kekurangan dan kelebihannya. Kalau menggunakan hosting kita harus terus membayar sewa hosting dan domainnya, kalau tidak mati website itu. Tapi kalau yang free itu saya sudah 10 tahun itu menggunakan Blogspot, tidak hilang-hilang dan tidak perlu bayar, bahkan bisa menggunakan iklan di situ. Tapi tidak keren gitu. Tidak bisa mendesain yang lebih cantik atau lebih yang kita inginkan. Kita lanjutkan saja. Pertama kita download dulu WordPress-nya di wordpress.org. Nah, ini halaman wordpress.org. Kita get WordPress. Lalu kita download WordPress. Oke, ini ada. Ini saya sudah mendownload, jadi tidak usah aja ya, kita cancel. Oke. Nah, setelah itu kita download tema. Jadi tema ini bisa download dulu atau bisa langsung kalau memang laptop ini selalu terhubung dengan internet. Kalau tidak, kita bisa ke warnet, download dulu yang diperlukan seperti tema, plugin dan lain-lain. Di sini ada. Jadi ini kita download temanya, cari tema yang sesuai, kita download, atau plugin yang sesuai, kita download, cari. Akan tetapi kalau kita terus terhubung dengan internet tidak perlu ya, nanti bisa langsung otomatis setelah website awalnya tersedia. Oke, tadi kita sudah download. Adapun hasil dari download tersebut kita simpan di Exam, nih ada Exam. Terus htdoc. Nah, sudah saya simpan di sini ya. Terus di ekstrak, akhir. Setelah selesai diekstrak, ini hasilnya kita ganti namanya ya, menjadi belajar. Sudah selesai. Lalu kita hidupkan Examnya, kontrol panel Exam, kita klik kontrol panel Examnya. Nah, nanti akan terlihat seperti ini. Jadi kalau ini sudah dijalankan, kalau belum kita start aja dua-duanya sampai ini berwarna hijau, berarti sudah siap Examnya digunakan. Oke. Kalau sudah siap, kita kembali ke web browsernya, kita buka localhost.
Kita buka PHP admin. Nah, setelah itu kita buat dulu database barunya. Oke, misalnya WP, ini apa saja ya, terserah. Belajar, buat. Nah, ini kita sudah buat ya, WP belajar. Oke, ini kita bisa. Jadi sudah kita buat folder belajar. Jadi nanti kita panggil sesuai foldernya ya. Di sini menggunakan localhost garis miring kebalik belajar. Enter. Nah, kalau ini terhubung dengan internet online akan keluar menu ini. Kalau enggak ya nggak apa-apa, bisa juga. Tapi menu milih bahasa ini nggak ada. Jadi pakai bahasa Inggris. Pilih saja bahasa Indonesia. Pilih bahasa Indonesia biar mudah. Tapi kalau nggak terhubung internet, dia otomatis pakai pilihan bahasanya itu cuma sedikit ya, terbatas. Setelah itu kita lanjutkan. Setelah itu akan keluar keterangan seperti ini. Kita lanjutkan saja, ayo. Nah, ini nama basis, nama datanya tadi apa? Kita sudah buat tadi ya, datanya WP belajar. Nah, ini nama pengguna ini pengguna SQL-nya ya. Jadi standar yang sudah standar itu adalah root. Kata sandinya biasanya kosong, maka biarkan saja. Localhost juga ini memang localhost, biar saja. Ini adalah untuk masuk, bukan membuat ya, tapi masuk ke database. Baru kirim, jalankan pemasangan. Nah, ini baru ini kita membuat di sini ya, membuat websitenya. Judul situsnya mungkin belajar website aja. Nama penggunanya admin. Nama sandinya biar mudah ya, admin 123 misalnya. Karena ini di localhost aman lah. Setuju penggunaan sandi lemah. Oke, emailnya harus diisi ya. bengkeladm77@gmail.com. Ini boleh dikontreng atau tiga. Siap diinstal. Nah, untuk tahap awal ini tidak perlu ini ya, bisa langsung aja log masuk. Tadi kan admin 123 harusnya. Tapi kalau untuk tahap awal log masuknya langsung bisa diklik. Oh, nggak bisa juga ya. Jadi harus masuk tadi ya. Jadi admin 123. Coba kita lihat ya. Jadi harus ingat kata sandinya. Nah, ini sudah siap websitenya. Nah, kalau pengen, ini halaman forehand ya, yang biasa istilah yang digunakan para programmer. Jadi halaman untuk men-setting membuat website. Nah, kalau pengen lihat tampilan website tinggal diklik aja. Untuk ke tab yang baru tekan kontrol, klik. Nah, jadi ke tab yang baru. Nah, ini udah jadi halaman websitenya. Nah, ini menandakan ada yang harus diupdate. Mau diupdate atau tidak terserah Anda ya. Ini bisa berjalan tetap gini. Tapi kalau diupdate dia akan mengikuti perkembangan yang terbaru. Mungkin ada penambahan fasilitas atau apa, kita nggak tahu ya. Beres diupdate, kita kembali ke dashboard. Setelah websitenya sudah siap, kita tinggal mengisi dan mengatur dari website tersebut. Ini udah siap sebetulnya. Nah, saya akan menerangkan dulu sekilas tentang menu-menu di samping ini. Pertama adalah pos dan laman. Pos dan laman ini mempunyai fungsi yang mirip sama, dan pengerjaannya juga mirip sama.
Hanya saja perbedaannya post dan laman itu, kalau laman tidak ada kategori dan tag. Nah, biasanya orang menggunakan laman untuk menampilkan profil, baik itu profil website maupun profil perusahaan, visi, misi, alamat, karyawan, keunggulan, dan lain-lain. Itu biasanya dia menggunakan laman. Sedangkan post biasanya digunakan untuk menampilkan berita, kegiatan, informasi yang sifatnya berkelanjutan terus ada isinya gitu. Itu. Sedangkan media itu untuk menyimpan gambar, film, foto, dan lain-lain. Disarankan agar film seminimal mungkin yang tersimpan di media, karena tergantung nanti hostingnya. Biasanya kalau hosting yang terbatas, misalnya setengah giga atau 1 giga, itu nanti kalau kebanyakan isi di medianya akan memenuhi tempat tersebut. Jadi disarankan, terutama untuk film, lebih baik ditampilkan di YouTube, lalu ditempelkan di web sini. Begitu juga dengan gambar. Saya sih menyarankan untuk diupload, misalnya yang saya gunakan adalah Google Foto. Upload dulu ke Google Foto, baru nanti ditempelkan di website ini. Keunggulannya kalau disimpan di luar, kalau nanti masa sewa atau kontrak hosting habis, itu nanti data-data berupa gambar, film, foto, dan lain-lain itu masih tersimpan di sana, tidak ikut hilang. Pertama itu. Yang kedua, kalau mau di backup itu tidak terlalu banyak juga, tidak terlalu berat nge-backupnya. Seperti itu. Juga tidak memenuhi tempat dari hosting. Nah, kalau komentar ini untuk melihat komentar yang masuk. Nah, bisa ditindaklanjuti dengan cara mungkin dinonaktifkan kalau memang tidak sesuai, bahkan dihapus atau dibalas. Seperti itu. Tampilan ini ada tema dan editor. Jadi untuk memilih tema website atau mengedit misalnya warna website, jenis huruf, lebar, dan lain-lainnya. Nah, plugin ini untuk menambahkan fungsi dari website tersebut. Misalnya kalau mau ngepost tuh biasanya nih agak sulit kalau yang misalnya nih post baru. Biasanya agak sulit mengeditnya, menambahnya gitu, untuk menata supaya tampilannya sesuai yang diinginkan, lebih cantik dan segala macam. Ini hanya seperti ini nih, tampil sederhana sekali. Nah, ini bisa menambah plugin untuk bisa mengedit halaman atau post tersebut. Nah, pengguna ini untuk menambah pengguna, jadi bisa lebih dari satu pengguna. Jadi satu orang bisa satu user dan password masing-masing. Nah, ada beberapa tingkatan dari pengguna juga. Kita lihat ya, tambah baru misalnya ya. Nah, ini peranan atau otoritasnya ada admin. Admin itu untuk bisa mengatur semuanya. Ada editor hanya bisa mengedit, ada penulis untuk menulis laman dan post, misalnya ada kontributor, ada pelanggan. Jadi pelanggan itu hanya nggak bisa ngapa-ngapain gitu, cuman bisa masuk, menunya semuanya hilang. Hanya nanti pelanggan ini ada peranannya kalau ditambah lagi pluginnya, misalnya member atau apa, jadi dia bisa melihat halaman yang sudah ditentukan atau untuk melihat halaman-halaman tertentu saja yang diizinkan. Itu kita masukkan pelanggan saja. Ada juga peralatan, banyaklah, ini tinggal dilihat aja satu-satu diuraikan. Ada pengaturan juga, sama pengaturan untuk umum, menulis, dan lain-lain. Nah, itu
fungsi-fungsi sekilas dari menu-menu yang ada di sini. Nah, biasanya menu-menu yang ada di sini akan bertambah dan disesuaikan dengan tema yang dipilih atau plugin yang terpasang. Itu bisa mengakibatkan penambahan menu. Oke, seperti itu tentang fungsi dari menu-menu yang ada di sini. Coba kita lihat situsnya ya. Nah, seperti ini yang paling sederhana ya situsnya. Ini sebetulnya sudah jadi websitenya, cuman paling dasar dan paling sederhana. Untuk meningkatkan performa dan lain-lainnya, kita bisa memilih tema dan plugin. Akan saya uraikan di episode berikutnya. Semoga episode ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan yang ingin membuat website. Mohon dukungan dari para sobat dan rekan-rekan semua untuk mensubscribe, like, komen, bahkan share bila perlu, agar channel ini bisa berlanjut. Demikian ulasan saya kali ini. Ikuti episode berikutnya. Wassalam.